Kita mulai. Sebentar. Saya nggak bisa ngerekam di situ karena apa? Saya ngerekamnya beda lah. Pakai apa? Saya kan selama ini ngerekam cuma di layar aja ya. Tapi nggak ngerekam yang di kelas ya. Kita tes. Pernah kan saya pakai beginian ya? Habis kalau begini coba main tenis doang kan? Gimana tenisnya masih oke ya? Masih pada follow kah tuh tenisnya? Apa? Kok masih diupload apa enggak pertanyaannya gimana? Kamu nggak berarti kamu nggak follow ya? Pak, suaranya kecil, Pak. Ini ketahuan nih nggak follow, nggak subscribe nih. Jangan lupa klik follow dan nyalakan lonceng. Ya. Oh, nggak kelihatan dari sini ya? Jauhan, agak jauh dikit. Oh, kejauhan. UTS tadi ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam. kembali di kelas Dokter JH. Ini nggak jalan ya? Oke, sudah direkord ya? Oke, baik. Kita di paruh kedua ini akan masuk ke topik yaitu digital marketing. Kemarin kita sudah dengan Prof. Muksin, topiknya marketing, konven ya, konvensional. Sekarang kita masuk ke pembahasan di dalam digital marketing. Buku yang kita gunakan adalah Digital Marketing Excellence karangan Dave Chevy ya. Dave Chevy. Silakan nanti Anda cari ya. Buku ini tinggal cari-cari aja lah ya. Saya nggak mau bagi-bagi buku ya, takut bagi-bagi dosa ya. Oke. Silakan berdosa sendiri-sendiri aja. Ya. Ini yang online kenapa nggak ada yang open cam ya? Yang nggak open cam nanti satu lagu ya. Masih Saya di open, jalan, Pak. Pak Nanang udah dipesan tuh, siapin satu lagu katanya. saya open Pak. Saya open kamera Pak. Dari tadi Pak udah Pak. Oke. Nah, di dalam perkuliahan ini, di dalam digital marketing, ada suatu framework yang akan kita gunakan, yaitu yang disebut dengan SOSTEC. Ya, SOSTEC Marketing Planning Model. Ini yang akan kita gunakan di dalam digital marketing. SOSTEC ini menjadi roh perkuliahan kita di paruh kedua ini. Karena kita akan mengikuti proses alur SOSTEC ini on top of digital marketing. SOSTEC itu terdiri dari S yang pertama adalah situation analysis, yang kedua adalah objectives, O-nya, yang ketiga strategi, baru SOS, kemudian tactics, kemudian action, dan yang terakhir baru C, control. Nah, S yang pertama di dalam digital marketing ini adalah situation analysis. Apa yang dimaksud dengan situation analysis? Ini kalau kita bicara di dalam situation ini, kita melihat where are we now? Ya. Jadi ada satu titik koordinat A yang menjelaskan kepada where are we?
now. Ya. Misalkan di dalam koordinat itu dia ada satu titik dengan koordinat X1, Y1. Maka titik tengah ini disebut 1,1. Disebut titik A. This is where we are now. Seperti saat ini seperti perusahaan Anda. Perusahaan Anda ini saat ini ada di mana? Ya. Secara goal performance, secara SWOT, secara brand perception ada di mana? Kita bahas dulu satu-satu. Dari sisi perusahaan Anda saat ini ada di mana? Dari sisi web, misalkan Anda punya penjualan, sales. Sales Anda jelek. Ya. Kemudian stickiness Anda, jadi ada di dalam 5S ini ada yang disebut dengan sales, serve, speak, save, dan sizzle di 5S. Apa yang dimaksud dengan sales? Penjualan. Ya, ada 5S, yaitu di bawah ini dijelaskan ini ada sales, serve, speak, save, dan sizzle. Sales Anda sekarang ada di mana posisinya? Ya. Apakah Anda mencapai target? Tidak mencapai target, jauh di bawah target, atau exceed the target? That is your sales performance. Kemudian serve. Ya. Saat ini Anda, coba kita lihat di sini ada nih, harusnya di sini. Kita lihat di sini. Nah, sini ya. Oke. Bentar. Satu lagi. Yang sales service. Oke. Nah. Jadi saat ini Anda, sales Anda ada di mana? Kemudian bagaimana kondisi akuisisi Anda? Sales acquisition Anda berapa persen? Ya. Kemudian retention target Anda berapa banyak? Ya. Saat ini, your current condition. Kemudian serve, bagaimana customer satisfaction dari Anda punya websites, apps, ya. Sekarang kita punya banyak sekali ya digital marketing ya. Ada berupa apps, berupa websites, Instagram, TikTok, apalagi? Ya, LinkedIn perusahaan. Berapa customer satisfaction? Kemudian sizzle, saat ini sizzle Anda site stickiness, berapa durasi orang yang mampir ke website Anda? Berapa menit itu orang masuk ke website terus keluar? Berapa menit dia ngelihat YouTube perusahaan Anda terus keluar? Ya kan? YouTube Anda cuma 30 detik, cabut dia. Berarti stickiness-nya cuma 30 detik. Ya. Stickiness dan visit duration ya. Berapa durasinya? Stickiness itu durasi ya. Durasi berapa lama dia di web Anda. Di marketplace Anda. Di TikTok Anda, berapa menit dia? Kemudian speak. Ya. Berapa yang engage saat ini? Dari total yang subscribe ke Anda, yang subscribe YouTube Anda, berapa persen yang dia komen, likes, share YouTube Anda, ya? Nanti kita akan bahas. Jadi saat ini berapa engagement customer Anda? Dan kemudian save, ya? Berapa quantified efficiency gain? Kayak Kang KDM tuh. Waktu dia ditanya, wah gubernur konten, diketawain kan sama gubernur Kaltim. Dia bilang apa? Anggaran advertising, iklan Provinsi
Jawa Barat itu 15 miliar. Tapi sejak konten saya viral, anggarannya cukup jadi 3 miliar. Jadi dia bisa save. Karena dia bisa, daripada dia iklan di banner, daripada dia iklan di brosur, dia iklanin aja tuh di YouTube-nya si Kang KDM. YouTube-nya dia tuh viral. Iya kan? Mobil. Pajak mobil saya 8 tahun belum pernah bayar. Tiba-tiba 1 tahun terakhir. Viral nggak? Cuma bayar setahun terakhir doang. Ya. 1.600.000. Udah selesai. Ya kan? Yang 8 tahun kemarin diputihin, viral nggak dia? Daripada dia bikin anggaran, bikin brosur, bikin videotron, segala macam, mending di YouTube-nya dia aja dia cuap-cuap sendiri kan, dia posting gitu ya. Menghemat anggaran sampai 12 miliar. Itu safe. Jadi saat ini di mana posisi Anda? Dari sisi sales, serve, sizzle, speak, dan save. Secara koordinat. Titik koordinatnya. Ya. Kemudian di dalam situation analysis ini, saya perbesar. Miu, miu, miu. Saat ini bagaimana kondisi SWOT analisis? Ya. Bagaimana strength, weakness, opportunity, dan threat situation saat ini? Apa yang dimaksud dengan external environment dan internal environment? Internal itu terdiri dari strength and weakness. Kalau eksternal terdiri dari opportunity dan threat. Jadi dibagi internal dari sisi kita pribadi, dari sisi company. What is your strength and what is your weakness? Apa yang dimaksud dengan strength? Ya. Strength adalah internal environment dulu. Internal environment is something that you can control. Internal environment is the area which you can control. External environment merupakan the area which is you cannot control, beyond your control. Ya. Misalkan internal environment, strengths. Apa yang menjadi your core competencies? What is the core competencies of the company? Ya. Misalkan, jadi gini, dia dianggap strengths, ya, apabila mereka gives you better sales. The core competencies, ya, give profit to you. That is called strengths. Atau the core competencies can serve kepada external environment. Anda bagus dibikin fashion, di bidang fashion. Is that strengths? Zara, bagus di fashionnya ya. But is it the strengths? Belum tentu. Belum tentu. Dia dianggap weakness. Kemampuan Zara di dalam fashion dianggap sebagai weakness. Apabila dia tidak bisa serve kepada external environment. Ketika COVID, siapa orang yang butuh Zara? Orang kuliah meeting cuma pakai celana pendek kan, yang penting di atasnya jas kan? Bener gak? Siapa yang butuh celana Uniqlo? Sebagus-bagusnya celana Uniqlo, orang gak ada yang belanja. Ya, karena orang cuma butuh celana pendek di rumah buat meeting. Yang penting di atas batik kan? So, you call it strength apabila
your core competencies can serve kepada external environment. Dan apabila Anda bisa serve kepada external environment itu disebut dengan external opportunities. COVID menjadi opportunities kepada Sido muncul. Iya. Tetapi menjadi weakness kepada Kimia Farma. Orang ketika COVID belinya apa? Empon-empon kan? Empon-empon gitu ya. Herbal-herbal ya, jahe, ya kan? Sido muncul meledak sahamnya ketika COVID. Karena orang rebutan beli empon-empon. Ya, STMJ. Pokoknya herbal-herbal. Ya. Tetapi menjadi threat kepada H&M, Uniqlo. Sehingga kemampuan Uniqlo sebagai internal weakness. Karena dia tidak bisa serve kepada COVID. Kemampuan H&M yang hebat itu, Uniqlo, ya, yang bagus itu menjadi weakness-nya dia. Karena COVID sebagai threat bagi mereka. Begitu kita menjadikan external environment sebagai threat, maka produk kita menjadi weakness. Karena tidak bisa. Bagaimana mereka switching paradigm? Mereka kemudian membuat APD. APD merek Uniqlo. APD mereknya H&M. APD mereknya Mango, gitu kan? Sehingga kemudian mereka bisa menjadikan external environment itu sebagai opportunities. Saat ini apakah produk kita menjadi kondisi kita secara eksternal sebagai opportunity atau threat? Kebijakannya Trump menjadikan kebijakan itu merupakan opportunity bagi kita apa threat? Threat. Berarti produk kita menjadi weakness. Karena tidak bisa tidak bisa menjadikan external environment sebagai opportunities. Kita tidak bisa switching our paradigm, merubah threat menjadi opportunities. Inilah yang dibutuhkan changing paradigm. Merubah threat menjadi opportunities. Merubah bikin fashion menjadi APD. Ya. Saat ini kita ada di mana? Posisi kita secara SWOT. Anda pikir. Ya. Kemudian macro environment. Ya. Bagaimana teknologi? Bagaimana blockchain? Bagaimana smart contract? Bagaimana artificial intelligence? Bagaimana robotic process automation? Bagaimana yang baru apa lagi? Cloud computing, edge computing. Apakah itu menjadi threat bagi Anda? Atau sebagai opportunities? Opportunities. Kalau menjadi opportunities, maka produk Anda sebagai strength. Tetapi kalau robotic process automation menjadi threat, maka produk Anda sebagai weakness. Sekarang kemampuan Anda, internal environment itu adalah your competencies. Apakah dengan adanya blockchain, smart contract, ya, RPA, edge computing, machine learning, itu membuat kemampuan Anda sebagai weakness apa strength? Kemampuan Anda dianggap sebagai weakness apa strength? Kemampuan Anda saat ini masih weakness. Masih weakness kan? Sehingga dibutuhkan kemampuan, Anda perlu meningkatkan kemampuan Anda kan? Agar bisa menjadikan teknologi ini sebagai opportunity bagi Anda.
Dan itu akan dijawab dengan mata kuliah ini, di mana tugas Anda, assignment jurnal Anda akan menggunakan Python. Nggak lagi pakai SPSS, Python, codings, machine learning, artificial intelligence. Ngoding kita, Python. Oke? Tapi bagi yang tidak berani, yang masih memiliki, yang can do attitude-nya masih agak kurang, boleh pakai SPSS. Tapi yang can do attitude-nya tinggi, siap menghadapi tantangan, kita akan menggunakan Python. Berarti Anda akan menggunakan teknologi. Not against the technology, but use the technology. Sehingga akan terbangun yang disebut dengan pie-shaped graduates, pie-shaped employee. Yang mana mereka memiliki kemampuan di dalam teknologi. Ya, pie-shaped employees, pie-shaped graduates. Siap untuk belajar Python di mata kuliah ini? Mantap. Online siap? Siap, Pak. Ya, Pak. Kayaknya ragu-ragu nih Pak Bambang. Waduh, Ya, Pak. ya Pak. Python jenis apa itu, Pak? Oke. Nah, Semakan ular, Mas. gimana? Mas Listianto apa ya Mas? Mau nyanyi? Berikutnya di situation analysis ini kita melihat kepada market analysis. Market analysis kita melihat secara ada yang disebut dengan share of wallet. Ya. Share of wallet itu dia ada 2 bulatan, yang di online kelihatannya yang layar yang mana ya kalau saya coret-coret ya? Ada layar yang kelihatan dicoret-coret nggak? Nggak ada Pak. Belum. Nggak Tidak, bisa, Pak. Pak. Tidak ada, Pak. Pak, belum Emang nggak kelihatan. kelihatan Kamera Pak. masih ke teman-teman, Hah? Pak. Oh, oke. Ini nggak bisa ditarik ke atas ya? Nggak bisa ditarik ke atas ya? Oke, nggak masalah. Jadi kita, aduh di sini juga nggak bisa coret ya. Nah, jadi ada 2 buletan, di dalamnya ada irisan ya. Tolong yang online dihayalkan dulu. Ada 2 bulatan, terus 2 bulatannya ketemu membentuk irisan. Nah di sini misalkan ini dia adalah perusahaan Anda. Misalkan perusahaan Anda Bukalapak ya. Yang ini others. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, nah sebagainya ya. Nah, market analysis ini kita melihat siapa customer Anda yang Bukalapak only, siapa yang others only, dan siapa yang both. Both baik Bukalapak dan others. Jadi kita melihat secara market analysis, market size, dari total customer-nya marketplace, yang Bukalapak only siapa aja ya? Yang others only siapa aja ya? Yang both siapa aja? Kemudian berapa ticket size? Berapa ticket size per penjualan yang Bukalapak only? Berapa ticket size bagi yang others only? Berapa ticket size yang both? Ini disebut share of wallet analysis. Kemudian juga dilihat ticket size, kemudian juga volume ya. Volumenya dia berapa? Ticket size ada volume ya. Frekuensi juga. Berapa sih total rata-rata penjualan ya, rata-rata penjualan. Nah, di sini kita melihat berapa sih bagaimana yang market share of wallet daripada market. Misalkan perusahaan Anda di industri batubara di industri misalkan di industri retail ya, misalkan di industri groceries gitu ya. You only, others only, kompetitor Anda yang beli belanja dulu siapa?
Jadi kita melihat share of wallet-nya. Ya. Itu bagaimana posisi kita saat ini. Current situation. Kemudian customer analysis. Nah, bagaimana your customer profile saat ini? Siapa yang menjadi, what is your customer profile? Persona dari your customer. Ya. Siapa saat ini customer Anda? Usia 20 sampai 30 tahun, ya. Pendidikan S1, ya. Segmen Anda saat ini yang Anda tawarin bisnis. Kalau di bank Anda nawarin kreditnya kepada siapa sih sekarang? Kepada BUMN, usia 20 sampai 30, ya kan? Pekerja gaji di atas 10 juta dan seterusnya. Itu your current customer persona. Sampai sini paham? Any questions? Silakan. Ini kayaknya nggak ada mic-nya ya. Ini atau belum aktif ya? Coba cek deh. Udah aktif belum nih? Coba cek. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya gagal. Oke, Sudin. Tes. Kalau yang dijelaskan tadi kan sudah ada istilahnya infrastrukturnya online-nya seperti apa atau kita sudah ada website atau apa. Nah, bagaimana kalau company atau kita sendiri ini punya bisnis baru mau memulai untuk ke digital, Pak? Mau memulai digital transformation. Iya. Untuk memulai digital transformation itu dibutuhkan 4 hal. 4 hal ya. Digital transformation ya. Pertama yaitu people. Orang-orang yang people. Berarti orang-orang yang betul-betul menguasai kepada digital. Menguasai IoT, ya kan? Digital teknologi ya. Digital teknologi itu bukan cuma website gitu loh. Digital teknologi itu IoT, blockchain, smart contract, ya. Kemudian blockchain, robotic process automation, bukan cuma ada IG itu doang ya. Bukan Instagram only ya. Instagram itu no. Digital teknologi itu semua. Ya. Bukan TikTok doang ya. Kita bicara digital transformation ya. Iya. Perlu orang-orang yang kuat di digital technology. Yang kedua adalah teknologinya. Ada teknologinya nggak di sini? Anda kalau mau membuat segmentasi itu butuh teknologi apa? Big data. Anda perlu big data, Anda perlu machine learning, Anda perlu artificial intelligence, Anda perlu neural network, itu teknologi untuk membuat segmentasi. Bukan segmentasi, ya segmentasi saya adalah pria usia 20-30, nenek-nenek juga bisa. Betul nggak? Oh segmentasi saya wanita karir segala macam, bicara-bicara aja. Nenek-nenek juga bisa, nggak perlu kuliah S2. Betul nggak? Yang dibutuhkan adalah bagaimana Anda membangun itu secara real time. Changes of behavior ke detect. Ini enggak? Sekarang, Sayuti hobi main bola. Saat ini dia hobinya beda lagi. Bagaimana kita bisa mendetek perubahan persona, perubahan behavior dari si Sayuti berdasarkan transaksinya. Kebayang? Menggunakan apa? Big data, menggunakan IoT untuk sensor-sensor datanya dia. Ya kan? Pergerakannya dia pakai GPS. Sekarang Sayuti hobinya kemana hotelnya? Oh hotelnya sukanya yang Oyo misalkan gitu ya. Nah, kan ketahuan personanya dia, doyannya Oyo gitu. Jadi Anda tawarannya pun hotel-hotel Oyo. Bagaimana kita memberikan penawaran sesuai dengan behavior kan? Bagaimana kita memberikan penawaran sesuai dengan kebutuhan.
Untuk mengetahui itu semua, apakah bisa cuma omon-omon? Nggak bisa, semua udah otomasi. Penawaran di Instagram sudah automated kan? Penawaran di TikTok sudah automated. Nggak bisa kita melakukan segmentasi dengan manual, nggak bisa. Semua butuh teknologi. Apa teknologi segmentasi? Big data, IoT, blockchain, robotic process automation, teknologi. Jadi kalau Anda mau arahnya transformasi digital, tuh. Yang ketiga, proses innovation. Anda perlu inovasi kan? Anda perlu dapetin pain value. Anda perlu melakukan etnografi. Apa yang menjadi pain value dari customer. Sehingga apa desain teknologi ke depan yang saya butuhkan untuk menjawab permasalahan customer. Kebayang nggak? Jadi kemampuan Anda di dalam etnografi, ya, itu ada di dalam proses innovation, di dalam proses design thinking. Untuk empati, udah dapat belum design thinking? Kelasnya Prof. Taufik, belum? Itu nanti akan masuk ke dalam design thinking, empati, udah pernah saya terangin belum ya? Empati, define, ideate, dan prototype, dan testing. Empati itu dari sisi empatinya, apa yang menjadi pain value Anda ya? Pain value Anda di dalam bisnis. Oh, saya pembayaran penawaran saya bingung ya. Saya mau nawarin apa ke customer? Benar gak? Customer service bingung nih. Ya. Customer service bingung ngomong ke saya, Pak Jerry, ya ada satu bank datang ke saya. Dia ada pain value, yaitu customer service-nya tidak bisa menawarkan produk. Tidak tahu produk mana yang mau ditawarin. Nah, kan produk kita banyak, yang gue mau tawarin yang mana gue nggak tahu. Paham nggak? Ada pain value di situ. Empati kita proses. Menggunakan etnografi. Kemudian kita define. Oh, berarti kita butuh pain value-nya adalah ketidakmampuan customer service memberikan penawaran kan produk kan. Karena dia nggak tahu produk mana yang cocok dengan si Sayuti. Nggak tahu. Datang lagi si Berman, dia nggak tahu mau tawarin apa sama Berman ya. Pramadya datang, apa yang gue mau tawarin ya? Dia sukanya apa kan nggak bisa sama semua kan. Kemudian muncullah ideate. Saya baru ideate. Gimana kalau saya bikin segmentasi secara otomasi? Begitu terjadi transaksi perubahan, maka koordinatnya berubah. Koordinatnya berubah, maka segmennya pun berubah. Dan maka dari semua produk akan saya berikan penawaran yang paling mendekati dengan kebutuhan dan need customer. Saya buatlah ideate menggunakan big data. Big data, IoT, terus neural network, ya, K-means, dan RPA, robotic process automation, supaya semuanya diotomasi. Tidak boleh ada lagi campur tangan manusia. Dan kemudian saya buat prototipenya dengan skala kecil, running, baru kita kemudian live. Jadi saat ini ada salah satu bank terbesar di Indonesia menggunakan produk saya ini. Semua bank, semua cabang, ya, begitu datang lewat semua channel, baik menggunakan ATM, baik menggunakan web, baik menggunakan apps, baik datang ke cabang, maka akan langsung ditawari produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan model yang saya buat secara real time. Tertarik nggak? Itu yang menjadi tugas Anda yang pertama. Widih, gila nggak lo? Cari customer Pak maksudnya. Nggak jadi customer. Nggak ada campur tangan manusia lagi. Ya. RPA. RPA, Robotic Process Automation. Ya, Anda akan belajar big data, Anda belajar RPA, neural network, dan K-means.
Jadi dibutuhkan people yang paham, yang mana Anda akan saya kasih know-how-nya. Kemudian teknologi is there. Open source, gratis, bajakan banyak. Ya enggak? Ya kan? Anda mau pakai apa aja, bajakan di Mangga 2, Harko, Latte 2, penuh tuh. Tinggal beli 25.000. Di Tokopedia 30.000 belinya kan. Mau teknologi apa aja ada. Mau apa? Saya nggak mau sebut produk ya. Ya kan? 25.000. Dan proses innovation. Bagaimana Anda dari etnografi, pain value, mendapatkan idea terhadap solusinya, kemudian Anda bikin prototype, dan baru Anda scalable. Yang live production yang scalable seluruh Indonesia. Dan itu akan menjadi tugas pertama Anda. Minggu depan kita bahas caranya. Waduh, serem nggak? Serem, Pak. Hah? Ngeri ya? Pertanyaannya Sudin luar biasa ya. Jadi gara-gara dia nanya gue jadi ide nih. Kalau dia tadi nggak nanyain gue nggak kepikiran tuh bikin tugas yang itu. Selama ini tuh gue simpan itu. Gue simpen itu. Karena dia nanya sih ya Sudin. Pertanyaannya saya tarik kalau gitu, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Yes, Sayuti. Tuh. Apa? Oh, Oh, iya, Pak. 3 ya. Yang keempat. Apa yang keempat ya? Sebentar ya. Saya harus buka contekan. Sini saya nggak bawa di sini ya. Sebentar. Oke. Sebentar classwork. Ini sebentar ya. Bentar. Bentar ya. Nah, ini dia. Ini tahu aja topik-topik menarik dia ya. Perlu. Information. Nah, jadi ada people, kemudian teknologi, proses innovation, kemudian customer. Customer juga changes ya. Ketika customer changes, sekarang customer nggak mau lagi dia ke bank yang nggak pakai blockchain. Semua bank sekarang kalau nggak pakai blockchain datanya jebol semua kan. Sekarang customer nanya, Pak di kantor Bapak di bank ini pakai blockchain nggak? Jadi ada changes of customer juga memaksa kita untuk berubah ya kepada transformasi digital. Bapak udah pakai smart contract belum? Wah nggak deh, saya nggak mau Pak. Ntar capek ngurus-ngurusnya Pak kalau nggak pakai smart contract. Ya nggak? Kalau ngurus apa klaim-klaim, ngurus seminggu belum tentu juga dapat Pak. Kalau udah pakai smart contract, otomatis. Ya. Dan customer dan ketiga adalah kemampuan people untuk data analytics. Ya ini ya, people ya. Data analytics-nya people. Ya. Yang dia pie shape, memiliki kemampuan technical. Gak bisa nih Anda cuma ngomong-ngomong doang, ikut serta di dalam digital transformasi, gak bisa. Cuma bisa cuap-cuap doang, gak bisa. Anda jago ngomong, gak bisa menikmati digital transformasi. Anda harus memiliki kemampuan technical. Setuju gak? Kalau Anda cuma jago ilmu sosial, gimana Anda menikmati digital transformasi? Anda nggak terlibat, Anda nggak berkontribusi. Anda cuma jadi objek, ya, jadi customer doang gitu. Nggak ikut terlibat di dalam transformasi itu gitu. Jadi ada kemampuan teknikal di dalam baik data analitik maupun ya pie shape gitu ya, memiliki kemampuan terhadap teknologi tersebut. Kebayang? Jadi ada 4. Pertama yaitu
people yang memiliki kemampuan, analytics, teknologi, memiliki kemampuan skill. Yang kedua, teknologi itu sendiri. Yang ketiga, proses inovasi dan perubahan customer. Itu yang mendasar kepada digital transformation. Wah, pertanyaannya Sayu. Ini siapa lagi nanya? Sudin, luar biasa Sudin. Kamu itu bikin game changer banget sih pertanyaannya, kacau. Oke, any other question? Saya, Pak. Yes, silakan Sayuti. Mungkin ini sih Pak pertanyaannya agak bodoh dan basic ya Pak ya. Ya, ini biasanya pertanyaan bahaya tuh begitu tuh. Tapi basic beneran nih Pak. Mungkin problem bisnis apa yang perlu harus kita jawab dengan proses-proses yang canggih gini Pak. Yang mesti IoT, yang mesti dengan big data. Kuncinya di mana sih Pak? Kita harus memakai digital marketing instead of ya doing business like a usual way gitu aja. Oke. Any question? Anda harus berpikir on top of digital technology sekarang. Any problem? Anda harus solve dengan digital technology. Any problem. Misalkan, kok saya nggak bisa matiin lampu ya di rumah ya? Saya lagi di luar kota nih. Wah, lampu rumah mati. Gimana cara ngidupin lampu ya? Pain value kan? Itu bagaimana solusinya? IoT, sensor cahaya. Sensor cahaya, cahaya matahari terbenam, lampu nyala. Cahaya itu menangkap matahari lagi, lampu mati. Jadi Anda berpikir selalu kepada teknologi, digital teknologi. Kebayang nggak? Kayak kemarin saya itu, kemarin kan orang pada pakai ini ya, pakai digital wallet kan. Saya di Visa bingung, kok orang pakai digital wallet semua nih. Visa masih pakai kartu. Ada pain value kan customer kan. Saya nggak bisa transaksi. Karena mereka naruh mintanya digital wallet. Kalau pakai kartu, masukin lagi nomor kartu segala macam repot. Ya kan? Gesek lagi susah. Akhirnya kita menggunakan ideate menggunakan NFC. Kita bangunlah yang disebut dengan NFC. Near Field Communication. Kita bangun untuk kartu kita. Nah, jadi kan COVID ya, waktu itu COVID ya. Kita kan mau kartu kita dipegang orang ya. Jadi kita jarak jauh aja. Lewatin dikit, ting, bayar. Ya kan? Pakai NFC. Kemudian kita pakai lagi untuk digital wallet. Kita pindahkan ke digital wallet. Jadi itu adalah berasal dari customer pain kan? Customer, tadi ada masalah painnya customer kan? Kita nggak bisa nih kalau lagi COVID. Kita harus bisa ideate. Nah kayak gitu loh. Maka dibutuhkan digital teknologi yang menjadi dasar ke dalam digital marketing. Ketika Anda teknologi Anda bagus, digital marketing Anda makin bagus dong. Ya enggak? Berarti Anda mengikuti market trend. Ya. Kebayang saya itu. Jadi selalu berpikir on top of teknologi. Araso? Udah lupa. Sebentar. Ya, kamu dia. Iya, dari tadi yang tadi NFC tadi, berarti akan menimbulkan suatu traits kejahatan gitu loh Pak, dengan menempelkan tadi NFC. Kejahatan. Iya, kelemahan dari NFC tadi. Kan sudah ada blockchain. Dijawab dengan blockchain. Selesai, nggak ada masalah lagi. Lu mau ngehack, asal ada blockchain, lu harus hack semua kan? Kalau hack cuma satu tempat nggak bisa. Harus semua blok yang harus di-hack kan? Selesai masalahnya. Sekarang kita di Visa udah pakai blockchain. Data berubah di satu tempat, di tempat lain nggak berubah, nggak bisa jalan. Harus ada semuanya berubah, yang semua berubah baru transaksi jalan. Jadi diselesaikan lagi dengan teknologi. Jadi kita bagaimana
mindset kita any problem, any pain value diselesaikan dengan on top of teknologi. Segmentasi customer, teknologi. Penawaran kartu kredit, penawaran kredit lah ya, approval kredit. Ya, saya 2 minggu lagi ada kelas tuh, membangun credit scoring menggunakan Python. Jadi orang ngajuin kredit sekarang itu dia prosesnya lama kan, di verifikasi segala macam, bla 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 bla. Gua bikin credit scoring model. Begitu masuk, udah langsung diputuskan, ditolak atau diterima. Ya, ada 2 bank besar yang minta. Udah selesai. Ya, ada bank A, bank B, mereka minta, ya udah kita develop berdasarkan data transaksi maupun data non transaksi, data sosial media, data Twitter, data Instagram, segala macam, data Dukcapil, API. Jadi ada lagi yang kita harus teknologi lagi dengan API. Teknologi lagi. Digital marketing menggunakan sudah pasti pakai API. Kalau kita mau menggunakan big data udah pasti pakai API. Kebayang? Jadi bagaimana kita menggunakan digital teknologi di dalam membangun SASI customer. Wih, jurnal Anda yang pertama. Asik. Any questions? Yang lain? Questions? All good? Online? Oke. Nah, itu adalah situation. Ya, so we have a situation here. Berikutnya adalah objectives. Ya. Jadi setelah Anda mendapatkan koordinat Anda, koordinat A, yaitu posisi Anda saat ini, maka selanjutnya adalah menentukan koordinat B. X dan Y 1,1 menjadi 3,3. Di mana Anda harus mencapai koordinat yang kedua, yaitu objektif. On top of achievement Anda saat ini. Dari sisi penjualan Anda sekarang 10 miliar per tahun, Anda ingin mencapai 30 miliar per tahun. Dari yang customer akuisisi Anda cuma 1 juta per tahun, Anda naik tahun depan di 2025 ini akhir tahun menjadi 2 juta. Dari yang customer satisfaction cuma 70%, Anda ingin naik ke level 90% customer satisfaction. Dari yang stickiness cuma 10 detik, Anda mau naikin ke 1 menit. Bagaimana mereka stay di Anda punya apps. Dari yang speak, ya, yang engage, yang komen segala macam, dari cuma 5% yang komen, dari sekian ribu customer Anda, yang follow Anda, yang komen cuma 5 orang gitu kan, 5%, naik menjadi 10%. Jadi ada changes. Ya, changes yang menjadi objektif Anda, ya. Changes. Dari yang menjadi objektif. Situation objektif. Dari titik A ke titik B. Dari koordinat A ke koordinat B. Di mana terjadi changes secara koordinat. Dari yang pertamanya A, changes ke koordinat B. Dari 1,1 menjadi 3,3. Itulah Pak, yang boleh menjadi gini, Pak. objektif. Questions? Screen-nya sepertinya beda ya Pak ya, dengan ini yang tampil yang sales, sizzle sama save Pak. Memang itu. Oh Masih memang betul. ini Pak, Iya. benar. Jadi, Bukan yang tadi source tag itu. nah, ya ini ya. Ini adalah objektif Anda ya. Ya. Dari sales tadi kan berubah dia kan. Nah, bagaimana brand reputasi Anda saat ini? Yang tadi kita bicara saat ini brand reputasi Anda di level mana? Level 5, peringkat 5 dari semua company. Anda mau jadi peringkat 1. Changes kan reputasi Anda kan?
Yap. Kemudian dan lain sebagainya. Indikatornya anything. You can put any indikator di dalam your current dan your objectives. So far so good? Any questions? Oke ya? Masih paham ya? Situasinya udah jelas, situasi kita saat ini. Objektifnya mau kemana nih? Iya enggak? Nah, untuk mencapai objektif itu maka dibutuhkan strategi. Kita butuh strategi. Di dalam digital marketing, strategi utama dan paling utama adalah segmentasi. Karena rata-rata bangkrutnya atau gagalnya sebuah perusahaan, gagalnya perusahaan apapun itu pasti hampir bisa dipastikan karena salah segmen. Anda menawarkan kepada segmen yang salah. Ya. Saya ada kasus dulu, satu bank datang ke saya. Kita kredit macet kita naik nih, Pak. Ya. Sudah tahu ya nama company saya, PT Jitu Data Indonesia. Udah lupa semuanya ya. Kan saya tunjukin dulu kalau ada problem hubungi PT. Belum. Astaga. Perusahaan konsultan saya Anda belum tahu ya? Astaga. Makanya Belum, nggak Pak, ada yang belum pernah. feelingin saya ada kan? Makanya saya kok nggak belum ada yang apa ya? Kolek ya, Oh, Pak. gitu doang. Nonton tenisnya doang ya. Oke. Jadi kegagalan sebuah bisnis disebabkan 80% karena salah segmen. Terutama yang B2C ya, business to customer. Karena dia salah memilih segmentasi customer. Dia serang semua orang. Jadi dia sehingga uangnya habis. Pelurunya habis karena nawarin semua orang. Dia tidak tahu siapa yang the best segmen, dia nggak tahu. Sebenarnya segmen yang paling utama yang memberikan keuntungan paling besar kepada perusahaan itu siapa sih? They don't know. Ya. Jadi ini adalah kemampuan basic Anda di dalam digital marketing. Kemampuan ini menjadi kemampuan dasar. Oh, Anda seorang digital marketer, good. Tolong dong bikin segmentasi customer. Oh, ya rencananya segmentasinya tuh usia laki-laki perempuan, ngomong aja. Nenek-nenek juga bisa ngomong doang. Setuju gak? Iya kan? Tukang dobol, spesialisasi ngomong kan? Ya dobol aja gitu. Yang jago dobol ya cuma ngomong. Tapi kita tidak butuh digital marketer yang cuma bisa dobol. Agak kasar ya. Tapi memang itu. Kita butuh digital marketer yang paham technical. Karena nggak mungkin membangun segmentasi tanpa kemampuan technical. Cuma dobol-dobolan doang gitu ya. Anda berharap dobolan Anda dibeli orang gitu. Dia akan minta. Mana buktinya? Mana outputnya? Mana jurnalnya? Gitu kan? Itu jurnal semua. Iya gak? Itu jurnal semua. Oke. Nah, jadi kita perlu melakukan segmentasi, mengidentify persona dari customer, membangun, mengidentify their needs and wants. Ya. Jadi kita harus dapatkan, misalkan ada segmentasi, ada 5 segmen, saya coret-coret di depan tulis ya. Nah, ada 5 segmen. Kemudian kita ingin membangun persona dari masing-masing segmen. Personanya. Ya.
Nah, untuk membangun persona itu dibutuhkan kemampuan teknikal. Ya, bukan tiba-tiba melihat data muncul wangsit dari langit. Personanya kayak gini, Pak. Ya. Itu namanya double. Nah, gitu loh. Jadi di dalam market segmentasi ini kita membangun persona. Misalkan ruangan ini. Siapa dari sini yang asli apa? Yang asli wilayah mana? Dari mana kampungnya? Jakarta. Enggak, asli orang tua. Bukan lahirnya. Anda orang mana? Betawi. Orang tua Betawi. Nenek Betawi. Oh, Sayuti. Batam. Medan. Jawa Timur. Tahu, Pak. Betawi. Jawa. Jawa. Tasik. Jawa Tengah. Yang Medan satu segmen kan? Iya kan? Yang Betawi satu segmen kan? Yang Jawa Tengah, Jawa Tengah nggak ada, cuma satu doang ya. Jawa Timur sendiri doang, iya kan? Batam sendiri doang ya. Nah, kita melihat ini ada yang ini yang segmentasinya orang Batak, ini orang Betawi, ini orang Minang, ini orang Jateng, ini orang apa tadi? Jatim. Ini adalah segmen kan? Segmen. Nah, bagaimana kita mengetahui personanya mereka? Berdasarkan transaksi. Mereka semua bertransaksi kan? Dari transaksinya belanja apa dia? Dia bayar, dia beli apa aja dia? Beli baju, beli celana, beli makanan, beli minuman. Semua transaksinya kita kumpulin, kita bangun segmentasi. Dan kemudian kita melihat mana yang kreditnya lancar, macet, ya kan? Koleknya 1, kolek 2, kolek 3, kolek 4, kolek 5. Sehingga kita dapatkan mereka yang kolek 1, yang lancar, profilnya seperti apa? Mereka yang macet, profilnya kayak gimana? Jadi Anda bisa menentukan penawaran kredit kepada orang yang probability of macetnya kecil. Atau probability lancarnya paling besar. Jadi penawaran itu disesuaikan dengan persona. Ataupun ketika Anda misalkan bisnisnya apa? Apa? Klinik. Klinik tentu cari orang sakit kan? Mana yang kliniknya klinik apa? Ibu hamil. Ya. Oke. Nah, ibu hamil itu kan ada yang penyakit ibu hamil kan banyak ya? Iya, banyak loh ibu hamil. Ibu hamil sakit, meninggal juga banyak loh. Iya kan? Banyak kan ibu hamil meninggal kan? Ibu hamil sakitnya banyak kan? Nah, sekarang ada orang sakit ibu hamil dengan kanker, ada kan? Ibu hamil dengan demam berdarah, ada kan? Ibu hamil dengan tumor, ada kan? Ibu hamil dengan jantung. Ibu hamil dengan apa? Datanglah tiba-tiba ibu hamil yang lain. Koordinatnya di sini. Dia termasuk ke ibu hamil yang mana? Ini ada ibu hamil di sini nih. Koordinatnya dia 5,0. Ini ada ibu hamil kanker, tumor, jantung, hemodialisis, demam berdarah. Kira-kira ibu hamil itu masuk ke ibu hamil yang mana? Yang baru datang ini. Yang koordinatnya di sini. Tahu nggak? Nggak tahu? Hah? Jantung. Salah. Tumor. Itulah nanti yang akan kita bahas di jurnal Anda. Kenapa ibu hamil tumor? Kenapa ibu itu adalah ibu hamil tumor? Kenapa produk yang ditawarkan adalah KPR? Kenapa bukan KTA? Bayang nggak? Dan itu otomatis.
Kena menggunakan robotic process automation. Digital teknologi. Kenapa bukan ibu hamil dengan kanker dia? Kenapa bukan ibu hamil dengan hemodialisis? Tapi dia adalah ibu hamil dengan tumor jinak. Ada jinaknya lagi loh. Tumor dibagi dua. Ada tumor ganas yang mengarah ke kanker. Ada lagi tumor jinak yang belum lepas dari kapsulnya. Iya enggak? Karena saking banyaknya proyek ya. Jadi gue bikin yang begini ya. Pusing nggak lo? Bikin proyek-proyek beginian kan? Kan harus memberikan penawaran kan? Harus memberikan mengetahui segmen seseorang ketika orang datang kan? Oh ini orang ini dengan ini nih. Begitu cek labnya muncul, kita menentukan dia segmen yang mana nih ya nyakitnya. Oh kalau cek labnya seperti ini dia kecenderungannya cancer, limfoma maligna. Udah ketahuan. Jadi saya membuat model ini orang limfoma yang maligna atau yang limfoma biasa. Nah, berdasarkan hasil lab darah, segmentasinya kelihatan. Kebayang nggak? Itulah yang menjadi ganda. Dan gunakan data kantor. Jangan pakai data Kaggle, jangan ya. Pakai data kantor. Oke, Anda harus melakukan targeting. Menentukan mana yang menjadi target segmen Anda. Apakah Jateng, apakah Batak, Betawi, Minang, atau Jawa Timur. Yang mana dia memberikan the utmost benefit kepada perusahaan. Ya enggak? Anda kalau memberikan penawaran kepada yang memberikan the utmost benefit dong. Yang memberikan benefit paling gede kan? Setuju enggak? Kalau enggak memberikan benefit buat apa? Cuma nice to have doang, enggak ada untung buat kita. Ya enggak? Atau bikin macet buat apa? Anda tentu mencari the best customer profile kan? Mana yang the best? Kemudian Anda tetapkan sebagai target segmen. Ya. Kemudian setelah target segmen itu Anda dapatkan, Anda melakukan value proposition, membuat online value proposition. Apa yang menjadi penawaran Anda kepada your target customer tersebut? Yang mana penawaran itu memenuhi kepada needs and wants dari customer. Nah, ini kita bahas lagi nanti minggu depan nih full. Sekaligus teknologinya sebelum tugas ya. Ini saya jelaskan sini dulu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk strategi? Ini strategi ya. Questions? Oke, silakan. Tadi saya telat juga ya Pak soal segmentasi sama persona tadi itu ke toilet. Nah ya, saya punya pertanyaan gini, menentukan segmentasi kan sebenarnya itu kategori besarnya kalau saya nggak salah tangkap di sini ya. Terus persona itu kan di bawahnya segmentasi ya Pak ya? Nggak ada hubungannya atas bawah. Nggak ada hubungannya. Segmentasi itu adalah pemisahan customer ya. Jadi gini, Anda punya setiap orang ada similarity kan? Ya, customer Anda perusahaannya apa? Bergerak di bidang apa? Media kan. Media. Iya, ada kabel juga. Media ya. Broadband. Nah, customer ada berapa? Totalnya? 700 ribuan. 700.000. Nah, ada 700.000 orang di sini. Ini adalah titik-titik noktah. Apa? Noktah apa? Noktah merah pernikahan ya. Noktah merah pernikahan. Ya. Maka di sini akan terbentuk kelompok-kelompok yang sifatnya similar. Ya. Similar. Ini dia mengelompok kan. Ada yang mengelompok. Mengelompok lagi. Di mana di dalam segmen itu dia similar to each other. Tetapi dia kepada yang lain dia dissimilar. Kebayang? Ya. Jadi kita pengen mengetahui segmen itu adalah mengetahui bagaimana persona dari
yang similar ini. Apa yang menjadi similarity mereka itu apa sih? Oh. Apa yang menjadi similarity di masing-masing segmen? Bayang. Ya. Sama-sama single, ya kan? Sama-sama tamatan S1, sama-sama BUMN. Itu personanya Pak ya? Persona. Kebayang. Nah, kita pengen tahu kan, untuk kabel penawaran kabel TV A, paket A cocoknya bagi yang mana ya? Yang pengguna paket A itu ini, pengguna paket B ini pengguna C, pengguna D, pengguna E. Bagaimana persona pengguna paket A itu? Oh, kebanyakan tinggal di Jawa Timur. Kebayang nggak? Bagaimana persona pengguna paket C? Oh, kebanyakan Bekasi. Jadi kalau Anda pengen nawarin paket C, kejar Bekasi. Bekasi. Kejar A, kejar Jawa Timur. Oke. Paham? Ya. Good. Thank Any you. other questions? Online kok hening aja nih, gak ada yang nanya ya? Siapa yang mau nanya online? Kalau nggak nanya, saya takutnya tadi siang kena Masako. Mecin. Nggak ada yang kena mecin kan, tim online? Kok nggak ada yang nanya ini ya? Ada aman Pak, aman Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Aman, Pak. Questions? Kalau nggak ada pertanyaan, saya khawatirnya kena Ajinomoto. Saya Pak, nanya deh Pak. Oke, silakan. Izin Pak. Nanang, silakan Pak Nanang. Iya Pak. Kebetulan kan saya bergerak di bidang telekomunikasi Pak ya. Yes. Nah, terkait dengan segmen ini Pak, bagaimana kalau perusahaan teknologi telekomunikasi itu dapat secara efektif dia menerapkan strategi pemasaran yang terintegrasi Pak, dari segmentasi pasar, evaluasi sampai dia mencapai evaluasi dari segmen targetnya Pak, sehingga pengembangan dari eh, posisi nilai ini terencana dari sumber dayanya Pak. Pertanyaannya apa Pak Nanang? Ya itu tadi bagaimana perusahaan telekomunikasi itu dapat efektif merumuskan semacam menerapkan Saat ini Excel Axiata baru mengakuisisi Linknet ya. Dia kan baru mengakuisisi Linknet ya. smart brand Pak. Iya kan? Smart Udah brand Pak. setahun ya? Terlibat? Enggak terlibat. Memang iya aja. Semuanya ini terlibat. Iya kan? Sama smart brand Pak. Siapa yang di Linknet? Oh, di Linknet ya. Linknet semua ya. Dan diakuisisi oleh Excel kan? Jadi setelah diakuisisi kan customer-nya pindah ke Excel tuh. Iya kan? Loh, saya kan kita proyeknya banyak. Bukan sama smart brand Pak. Jadi salah satu proyeknya adalah membangun segmentasi customer Linknet yang diakuisisi oleh Axiata. Makanya saya bilang PT Jitu Data Indonesia. Oke. Aduh, salah satu proyeknya adalah bagaimana kita membangun segmentasi dari customer base Linknet yang diakuisisi oleh Excel Axiata. Jadi semua profil dari segmen kita buat dan dia paket apa yang dia suka, yang saya terangin. Ini barangnya. Udah selesai. Ya. Oh. Kasihan. Ya. Linknet teman, Excel juga teman kan? Excel Axiata teman saya juga. Dari Mandiri pindah ke Excel Axiata. Oke, di Linknet juga teman-teman juga. Nah, customer-nya kan ratusan ribu kan? Sehingga Excel Axiata kemudian bisa pikir, gue harus ngapain ya? Apa yang harus gue tawarin ya? Excel Axiata kan butuh insights. Selesai udah. Ya. Udah ketahuan PT Jitu Data ya. Udah, mantap ya. Jitu Data Indonesia. Ya. Oke.
Jadi kalau menjawab ya kayak begitu. Tadi pertanyaan siapa tadi? Pak Nanang ya? Menjawab Pak Nanang? Iya Pak. Oke, good. Yang lain? Questions? Nggak ada? Kita lanjut. Nah, setelah segmentasi, dilanjutkan dengan tactics. Jadi, setelah kita melakukan segmentasi, kita dapetin tuh target segmen kita untuk customernya LinkNet siapa ya? Axel Axiata kemudian membangun value propositionnya dia ya on top of 7P. Nah, yang disebut dengan product, place, price, promotion, people, process, physical evidence, dan partnership. Ya. Jadi secara produk kita harus kasih produk yang gimana ya kepada segmen D di LinkNet. Secara price, bagaimana strategi value proposition kita ya? Secara promotion, apa yang disukai promosi oleh segmen D ya? Secara proses, bagaimana proses mendapatkan paket itu ya? Bisa diberubah nggak prosesnya? Secara physical environment seperti apa? Jadi tactics ya, di dalam tactics kita melakukannya on top of 7P. Kita akan belajar lagi minggu depan 7P. Ya. Jadi setelah dapat segmen, so what is your value proposition on top of 7P? Gak mesti semua P ya. Kalau Anda fokus ke promosi, bagaimana promosi yang menjadi needs and wants dari si segmen D? Enak nggak Excel Axiata dikasih tahu begini? Seneng kan? Udah tahu dia mau ngapain. Udah ada blueprintnya si Excel Axiata. Selesai barangnya. Mik. Nih, Sudin mau bertanya nih, siap-siap tugas kedua nih. Jurnal yang kedua untuk UAS. Jurnal pertama udah gue rilis gara-gara ide si Sudin ya. Nah, kalau dia nanya lagi, gue kasih tahu, wah ini buat UAS cocok banget. Enggak, ini di luar materi Pak, jadi nggak jadi tugas. Terkait etika dan normal lah Pak. Kalau kita mengakuisisi itu, kita secara customer, data kita berarti kesebar dong gitu. Secara undang-undang perlindungan konsumen seperti apa itu Pak? Ulang lagi. Kan kita sebagai customer, saya sebagai customer misalnya, oh berarti data saya juga dipetakan di seluruh pengguna internet atau yang sudah saya kunjungi lah. Paling nggak kalau contohnya kasus Excel tadi, saya juga pernah punya Excel, terus atau LinkNet gitu kan. Tiba-tiba, oh saya ditawarin nih Excel gitu kan. Kalau saya kan nggak tahu ini, ibarat kata saya nggak tahu kalau Excel ini sudah membeli LinkNet misalnya seperti itu. Saya tahu loh dapat penawaran atau apa gitu kan. Nah itu hal seperti itu, cara perlindungan konsumen seperti apa ya Pak ya? Tidak melanggarkah seperti itu? Oke. Kalaupun melanggar, resikonya buat mereka apa? Udah ada belum yang di sidang? Gak ada kan? Kita tunggu aja. Kalau ada yang di sidang gara-gara itu masuk penjara, baru kita mikir deh. Selama belum ada bukti empiris bahwasanya customer itu menuntut kemudian bank didenda, itu kita nggak usah mikir. Sekejam itu ya. Memang sekejam itu. Secara internal akan ada permintaan. Apakah Anda setuju? Yes, Anda centrang tuh kan. Ya enggak? Kalau Anda nggak setuju ya Anda nggak dapat produk. Mau nggak mau Anda harus setuju. Kalau Anda nggak setuju, Anda nggak bisa install tuh apps. Anda sekarang menginstall WhatsApp. Dia bisa mengaktifkan mic kan? Mengaktifkan kamera kan? Anda install Instagram. Dia bisa mengaktifkan mic kan? Mengetahui posisi Anda dimanapun kan? Anda TikTok, Anda lagi mandi nyanyi TikTok tuh dari China gitu nonton Anda bisa kan? Memang terjadi, bisa. Itu nggak pakai kamera kalau mandi. Jadi semua ucapan kita terekam oleh Instagram, ada verbatimnya di Instagram.
Jadi Anda bisa terima itu kan? Karena Anda menikmati sesuatu yang ditawarkan oleh mereka kan? But in return, privasi Anda hilang. Setuju nggak? Jadi kalau Anda nggak mau, ya udah Anda nggak dapatkan aplikasi kami. Anda lebih suka nggak punya Instagram demi privasi, atau Anda lebih suka ya udahlah rekam suka hati lu deh. Yang penting gue bisa posting, gue punya foto. Pilih mana? Saya nggak punya sih Pak. Yang punya apa? WhatsApp deh gini. Anda lebih pilih Anda kirim surat pakai pos, ya, atau Anda pakai Instagram tapi semua kegiatan Anda, kata-kata Anda, video Anda direkam semua sama Instagram. Pilih mana? Ya udahlah, ambil data gue deh, suka hati lu kan. Ya. Kan Anda hanya sebuah noktah di tengah laut. Kita ini cuma noktah di atas laut. Sekian ribu manusia, Anda cuma sebutir pasir di pantai. Anda hanya butiran debu data Anda itu. Ya kan? Jadi daripada Anda nggak bisa nikmatin Instagram, nggak bisa nikmatin TikTok, nggak bisa nikmatin WhatsApp, data Anda ya udah gas aja kan, silakan. Apa yang mau Anda rekam aja gitu kan. Kecuali kalau Anda ada rahasia penting ya. Kalau ada yang rahasia, saya nggak pakai WhatsApp. Karena WhatsApp anak saya pun saya kontrol. Semua WhatsApp dia saya baca di laptop saya. Pakai apa itu Pak? Woi, itu kelas yang itu idiot lagi itu, idiot baru. Ada pen value kan? Orang tua nggak tahu WA anaknya kan? Ya rekamannya dimatiin dulu. Nggak usah. Ini saya nggak mungkin share di ruangan ini kan direkam, ya kan? Ada rekam. Jadi Anda bisa nonton di Metro TV. Di Metro TV itu bagaimana cara meretas WhatsApp, dijelaskan di Metro TV. Saya belajar dari Metro TV. Jadi dia merekam seorang hacker. Cara ngeretas WhatsApp itu gampang sekali Mbak, pakai suara disamarkan gitu kan. Saya pakai ini. Gue cobain bisa. Karena saya people yang memiliki know-how teknologi bisa diadopsi. Sekarang apa aja isi WA anak saya tuh saya 24/7 saya baca. Di laptop saya. 24 jam 7 hari seminggu gue bacain WA-nya dia sama siapa. Tapi gue gak pernah nih ngomong-ngomong, gue diem aja. Gue cuma. Semuanya berarti bisa diretas Pak? Apa? Semua apps chatting bisa diretas? Semua IG-nya dia saya retas. Saya objek penelitian saya anak saya gitu. Termasuk ini Pak, apa? Telegram? Semuanya saya retas. Ya enggak lah. Oh, ya dia udah tahu. Saya ngeretas dia tahu. Kalau di uninstall? Dan dia nggak bisa. Hah? Nggak, pas di-reset. Dia uninstall pun nih. Di-reset. Sekarang posisi GPS-nya dia nih. Dia hapus pun aplikasinya itu saya masih bisa nge-detect. Di reset factory. Karena saya sudah taruh trojan di situ. Udah taruh malware. Jadi apapun yang terjadi saya bisa baca. Pakai trojan. Ya. Lu mau jalan ke mall manapun gua tahu gitu. Lu mau ke rumah teman lu yang manapun gua tahu. Posisi lu 24/7 ada di laptop gua. Semua WA lu gue baca, lu WA mau ke sini, mau ke situ gue baca. Instagram lu gue retas. Dia nggak pulang, ditanya nggak dijawab, gue cek aja posisi di mana, WA-nya apa aja, Instagramnya apa, udah selesai, udah cukup. Nggak banyak tanya kan, nggak perlu comel kan, karena udah tahu. Dihack semua. Enak nggak punya orang tua kayak gitu? Jadi kalau gua mau, gua bisa mengaktifkan mikrofonnya. Anda tahu nggak, Telkomsel itu bisa curi dengar Anda? Telkomsel, Anda nelfon ke siapa gitu, dia curi dengar bisa tengah. Excel bisa? Excel bisa. Semua bisa. Itu pekerjaan KPK. KPK di situ, intercept di tengah. Dia di tengah-tengah dia nungguin tuh. Obrolan apa aja. Iya kan? Itu ada teknologinya semua. Kalau ada teknologinya itu saya kuasain, udah gitu aja. Serem nggak? Serem. Besok kita online. Ngeri.
Kalau mau membahas ini jangan di sini, bahaya. Harus buka kelas baru. Cara ngehack WhatsApp gitu ya. Itu. Boleh Pak sambil ngopi Pak. Oh, nggak bisa ngopi. Oh nggak bisa ngopi. Nggak bisa kelas ngopi itu. Masa kelas ngopi? Ya dinner Pak, dinner. Mahal ngehack WhatsApp. Ya kan? Kalau Anda ragu kayak Baim sama Paula gitu kan. Ngecek WhatsApp-nya dia kan. Nggak usah ngecek-ngecek password. Ngapain ngecek passwordmu apa? Nggak penting. Aduh. Kenapa harus pakai password? Ya kan? Tinggal dihack aja, selesai. Ya kan? Wifi sebelah apa ya passwordnya? Ngapain nanya password? Kok nanya password wifi? Halo, hari gini masih nanya password? Hack aja gitu kan. That simple gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? All good? Pertanyaan Sudin bahaya ini ya. Iya kan? Dari data privacy itu ya. Oke. Setelah kita dapatkan tactics on top value proposition kita on top of product, price, promotion, place, people, partnership, physical evidence. Maka kita lanjutkan kepada tadi untuk bisa melakukan itu dibutuhkan teknologi. Ya. Ketika kita melakukan penawaran itu butuh teknologi menggunakan CRM, Customer Relationship Management. Menggunakan automation, robotic process automation atau marketing automation. Jadi semua pekerjaan itu diotomasi. Menggunakan search engine optimization. Bagaimana sehingga secara organik website Anda itu muncul di urutan pertama pencairan Google. Nah, gimana website perusahaan Anda muncul di pencarian pertama Google? Search Engine Optimizer. Ini pertemuan ke-7. Kemudian website analytics. Jadi dari ketika kita sudah membangun segmentasi, bahwa yang ada target ini adalah segmen A, kemudian data log dari website kita tarik untuk melakukan persona lagi. Kira-kira udah betul belum nih yang datang ke sini adalah sesuai dengan target Anda ya. Orang-orang ini datang nggak sih ke sini? Menggunakan website analytics untuk memastikan melakukan validasi apakah orang yang Anda target memang datang. Jangan sampai Anda mentarget si A yang datang si B. Baik nggak? Jadi kita perlu validate menggunakan website analytics atau di apps ya dimanapun itu. Kemudian teknologi yang berikutnya sudah ada juga sosial media. Ada Instagram Ads, ya kan, Facebook Ads, TikTok Ads. Itu teknologi kan? Ya. Siapa yang doyan TikTok Live? Yang nungguin dapat naga, mawar. Saya ada tuh di kelas S1 ya. Saya ngajar, dia aktifkan TikTok Live. Dia videoin saya ngajar, terus dia dapat duit. Kasih mawar, dikasih naga, dikasih mobil. Iya kan? Jadi cara cari duitnya dia live terus dapat itu, ya. Biasanya cewek ya. Iya kan? Pasang lipstick, habis itu nge-live gitu kan. Nge-live gitu ya. Nungguin naga gitu ya. Nungguin naga. Tahu kayaknya ya teman-teman kayak begitu ya. Ya. Nah, teknologi apa lagi? Big data. Ya. Ya, teknologi apa lagi? Nah, saya buka di sini sedikit ya. Ada banyak sebenarnya teknologinya. Saya buka di sini. Mana tadi? Ini ya. Oh ini. Nah, teknologinya apa lagi? Nah, ini dia. Ada IoT, big data, semua untuk membangun segmentasi kita butuh big data, robotik, AI, ya, kemudian blockchain, smart contract,
Ya, so this is all untuk automation, untuk connectivity, API, untuk digital data dan sebagainya. Kenapa kita butuh IoT? Karena data itu 90% dari IoT. Data di dunia ini 80% dari IoT. Cuma 10% itu data transaksi. Anda membangun segmentasi, cuma dari data transaksi cuma mengcater 10% dari data. Sekarang, jadi kenapa kemarin ada beberapa bank yang, ada 2 bank yang minta ke saya itu, dia minta dibangun credit scoring menggunakan data unstructured. Ya, menggunakan data IoT, menggunakan data sosial media, menggunakan data Twitter, TikTok segala macam untuk memberikan keputusan apakah ini orang diberikan kredit atau tidak. Karena cuma 10% itu cuma data transaksi doang gitu. Dan itu hanya 10% dari data dunia. 90%-nya data unstructured. Ya. Oke. Jadi teknologi. Jadi digital marketing on top of teknologi. Gak mungkin kita nawarin orang kayak dulu pakai brosur keliling-keliling pom bensin. Anda pernah Anda lihat ada sales bank bagi-bagi brosur di pom bensin untuk KTA? Sering kan? Buang-buang kertas kan? Ngapain? Sekarang udah ada handphone, gitu kan? Menggunakan tadi bisa menggunakan email blasting. Nah, teknologinya bisa pakai email blasting, ya email blasting, ya WA blasting, kemudian juga Instagram Ads, Facebook Ads, okay. Search Engine Optimizer, CRM. This is the technology yang changes atau bagaimana kita semua bisa relevan dengan our customer. Kalau Anda nggak pakai ini, Anda masih pakai brosur, keliling-keliling pasar, bagi-bagi brosur, Anda sudah tidak relevan dengan market. Kenapa kita pindah ke digital marketing? To stay relevant. Customer sekarang udah digital kan? Anything digital di customer. Kalau Anda masih keliling-keliling pakai brosur, Anda mau ketemu kapan? We need to stay relevant. Sampai sini ada pertanyaan? Yes, Sudin. Make. Saya tertarik terkait kredit score tadi, Pak. Ini sebenarnya yang Bapak jelaskan ini pakai data internal dari bank tersebut ya, Pak ya? Atau kalau kita dengar kan beberapa saat ini bangun kayak Slick gitu ya, Pak ya? Ya. Apakah relate ngelink ke situ dengan API tadi atau ini pure dari internal bank tersebut dikombinasi dengan mungkin yang intelijen di handphonenya tadi karena sudah nginstal sehingga di customize ke kebutuhan bank tersebut. Terima Oke. kasih, Pak. Nih. Jadi ini menjawab pertanyaan Sudin. Aduh, ke bawah dia ya. Jadi kebetulan saya ada jadwal ini ya. Kalau Anda tertarik, Sudin, langsung aja ikut kelasnya, Sudin. Credit scoring for data scientist using Python. Nah, jadi di sini kita bakal ya technical ya. Jadi bagaimana kita menggunakan big data, menggunakan API, menggunakan otomasi, sehingga persetujuan kredit itu tidak lagi secara manual. Hitungan second selesai udah. Menggunakan 10% data transaksi, 80% dari data unsecured, unstructured data. Structured data kan cuma dikit, sisanya unstructured. Menggunakan Python. Ini technical sekali. Jadi tadi pertanyaannya, tadi apa pertanyaannya? Data yang Kerasin mic. tadi untuk istilahnya untuk
ini Pak, credit scoring ini menggunakan yang sudah ada di OJK kayak Slick seperti itu. Ya API dengan OJK. API. Atau yang unstructured tadi, yang Oh. ngambil customer dari cacenya, cacenya Kalau yang peserta. dengan OJK untuk kita API data slick untuk melihat total sudah berapa installment yang digunakan. Jadi kan setiap dia punya pinjaman banyak nih. Installmentnya banyak. Total udah berapa installment? Karena DSR, debt to service ratio, berapa jumlah installment yang boleh dari pendapatan seseorang? Maksimal 40% ya. Kalau udah terpakai 30, berarti kita cuma tinggal sisa 30 untuk memberikan kredit yang hanya disesuaikan untuk 40% maksimal debt to service rasionya dia. Harus ada API lagi dengan data slick. Jadi keputusan pemberian kredit menggunakan sudah otomasi. Jadi tidak ada lagi yang manual. Data slick kumpulin, di print, dihitung satu-satu, udah. Semua sudah diselesaikan di Python. Kalau Anda tertarik, silahkan DM saya untuk trainingnya. Gampang kan? Kayaknya tertarik credit scoring ya kayaknya. Karena di lembaga keuangan sih Pak. Di mana? Di asuransi. Oh. Cuma kan OJK saat ini kan Mik. OJK kan saat ini lagi getol-getolnya untuk asuransi pun akan ada istilahnya kayak LPS Pak. Kalau di bank kan ada lembaga penjamin simpanan. Nah, kalau asuransi kan bakal ada LPP ya. Lembaga penjamin perasuransian. Nah, itu endingnya bakal ada. Kalau asuransi, training saya itu yang smart contract. Menggunakan Ethereum. Bagaimana kita membangun smart contract untuk pembayaran klaimnya secara otomatis. Misalkan, Anda punya asuransi pesawat delay. Kalau pesawat delay, Anda dapat 1 juta. Menggunakan blockchain, data di semua airline dan semua asuransi, semua terkoneksi di blockchain. Begitu ada pesawat delay, smart contract akan langsung mengeksekusi. 1 jam, misalkan pesawatnya harusnya jam 10 nih, berangkat jam 12, 2 jam delay. Dia secara real time akan langsung mengkreditkan klaim kepada customer, pertanggungannya dia. Jadi kalau asuransinya di exercise kan, smart contract, menggunakan Ethereum. Jadi kita coding lagi, pakai Solidity. Solidity namanya. Ya. Itu training yang berbeda. Anda tertarik yang mana? Jadi itu smart contract ya. Kita bicara smart contract. Izin Pak, Yes. mau tanya. Pak, nanti berarti tugas kita pakai Python ya Pak ya? Yes, Python. Nah, kita kalau misalnya buat belajar itu bisa belajar sama Bapak? Belajar Untuk Python-nya? Iya Pak. Nanti saya ajarin. Oke, berarti buat buat UAS ya Pak ya? Enggak, itu buat UTS, itu buat tugas. Oh, buat jurnal. Jurnal yang pertama, Python. Minggu depan tugasnya keluar. Tapi kalau belum pernah pakai gimana Pak? Kenapa? Kalau belum pernah pakai sama sekali. Nggak pernah pakai. Iya, Python belum pernah Pak. Nah, kuncinya cuma satu. Nggak kena mecin. Selama Anda masih kena Masako, Royco, Ajinomoto, Sasa, Anda nggak bakal paham. Mendingan pakai SPSS aja. Kalau yang masih kena Masako, daripada Anda stres, ya udah boleh pakai SPSS. Tapi yang udah bebas, Pak, saya sekarang udah galur murni gitu ya. Saya udah murni kembali Pak, udah bebas Sasa, udah bebas Royco. Nanti kita pakai Python. Siapa yang mau pakai Python? Siapa yang udah bebas mecin? 20% lah ya. Gak ada yang ngaku? Aduh. Habis makan cimol Pak, habis makan cimol. Habis makan Kebetulan baru makan nih, mecin. Pak. Astaga. Selama masih kena Indomie yang mecinnya dicampur ya. Yang dicampur, ya itu yang sering makan sambel-sambel yang dicampur Ajinomoto habis 1 bungkus itu, nah berat ya Pak Bapak Ibu ya. Ya, berat ya. Ini karena pengalaman saya ya.
Ya, pengalaman saya. Selama Anda masih kena Sasa, Royco, Miwon, nggak bakal dong pakai Python. Nggak bakal dong. Jadi kalau Anda masih kena itu, ya udah pakai SPSS. Oke, ntar saya kasih materi dua-duanya lah. Ya, oke. Menjawab tadi, siapa tadi nanya? Mutia, menjawab Mutia? Iya Pak, oke Pak. Makasih Pak. Oke, berarti Mutia mau pakai Habis makan cimol Pak, SPSS berarti Pak. masih maunya SPSS saja Mutia? Wah, coba Python Pak. Karena nanti Oke, useful banget di pekerjaan juga. good. Any other questions? Oke, baik. Nah, ini marketing teknologi ya. Ya. Kemudian, nah, sostek berikutnya adalah setelah tactics action. Nah, di dalam action ini kita ya membangun scheduler. Ada scheduler di situ. Semua pekerjaan diotomasi. Scheduler. Jadi ada ketika kita tetapkan apa yang menjadi objektif, kemudian apa menjadi task, siapa tim yang mengassign responsibility, kemudian kita execute, kita scheduler, di mana pekerjaan penawaran itu di scheduler. Mau pakai Instagram Ads, di scheduler pakai Instagram Ads. Di scheduler pakai TikTok Ads. Di scheduler pakai email blasting. Di scheduler pakai YouTube Ads. Segala macam. Jadi tidak ada lagi campur tangan manusia. Semua menggunakan scheduler. Sehingga setelah saya bikin scheduler semua pekerjaan saya dalam sebulan, saya udah langsung berangkat ke Bali. Ya kan, bawa papan surfing ke Bali, kacamata hitam, topi jerami. Siapa tuh tokoh kartun topi jerami siapa? Hah? Lofi. Ya kan? Terus kelapa muda, ombaknya gede, bawa papan, ya kan? Pedal sebentar, naik jatuh. Ya kan? Cari ombak, pedal lagi, naik jatuh lagi. Ya udah gitu-gitu aja kan sampai sore kan. Tapi semua pekerjaan sudah dieksekusi menggunakan scheduler. Hari ini yang dieksekusi yang mana? Targetnya siapa? Jalan. Ya, target tercapai, ya kan? Target tercapai, kerjaan di pantai. Asik nggak? Tidak ada lagi campur tangan manusia. Semua udah dilakukan secara scheduler. Ya. Nah, menggunakan apa? Nah, nanti kita bahas nanti di topik ini nih. Ini topik pertemuan keberapa ntar. Kemudian, jadi itu ini action. Kemudian itu sostek, tactics, action dan control. Ya. Oke. Action, tactic, action, tadi tactic, tactic, action, control. Oke. Nah, di dalam kontrol ini kita melakukan untuk memastikan apakah Anda sudah mencapai target yang diinginkan. So, di awal kan ada objektif ya. Objektif koordinat Anda dari A ke B. Ada deviasi enggak sih? Sehingga target Anda enggak tercapai. Harus rubah lagi kepada strategi dan tactics. Ya. Misalkan ketika Anda execute di tactics, di execute ternyata take up rate-nya kecil. Berarti salah segmen dong. Harusnya kalau segmennya betul, take up rate-nya tinggi kan? Kenapa? Kenapa penawaran dianggap salah segmen? Karena take up rate-nya rendah. Approval rate-nya rendah. Berarti salah segmen. Kalau segmennya benar, seharusnya
take up rate-nya tinggi, approval rate-nya tinggi. Itu Anda mendapatkan segmen yang benar. Bayang nggak? Sudin, lu suka makanan apa? Yang pedas, asin, atau manis? Pedes sih Pak, tapi nggak pedes-pedes banget. Pedas, tapi nggak pedas-pedas banget. Gua tawarin asin. Tertarik nggak lo? Asin, jangan keasinan bisa. Cuma binari, yes or no. Yes, yes, yes. Kan asin, suka pedas. Kok dikasih asin demen? Kan pengennya pedas. Kan dikasih Pak, kita nggak boleh Oh, nolak. kawan dikasih, aduh. Nah, kayak gini nih kebanyakan masako. Orang Jawa Pak, sungkanan Pak. Jadi ketika Anda ditawari yang pedas, Anda baik kan? Tapi kalau saya tawarin yang manis, Anda nggak suka. Gua nyari yang pedas gitu kan? Atau yang plain vanilla gitu, yang hambar. Siapa yang suka makanan hambar di sini? Siapa? Hambar. Teh tanpa gula, ya, Kalau kopi tanpa gula, Kalau minuman masih bisa Pak. ya, tanpa gula, ya, teh tanpa gula. Nah, ada yang, wah pakai gula nggak enak nih. Gimana tehnya? Ini mah namanya manisnya yang kerasa, tehnya nggak tahu nih, gitu kan? Kopi tanpa pakai gula gitu ya, wah, di mana kopinya nih udah manis banget gitu. Ada orang yang mencari taste dari suci tanpa gula. Itu kalau ditawarin yang manis, nggak mau dia. Nah, ketika penawaran itu sesuai dengan needs dan wants, take up rate-nya tinggi nggak? Tinggi. Ya kan? Sekarang yang anti gula nih misalkan, ditawarin teh botol yang manis. Mau nggak dia? Nggak bakal mau. Dia cari yang teh hijau yang tanpa gula itu. Ya. Karena penawarannya tidak sesuai dengan needs dan wants. Oke? Sehingga ketika terjadi rendahnya take up rate, rendahnya approval rate, maka salah segmen. Anda perlu train ulang di dalam segmentasi. Ada yang salah nih. Kita salah segmen nih. Atau segmennya yang dituju memang segmen D, tetapi yang ditawarin yang lain. Kita bisa lihat dari data dari data log website. Ini orang yang datang bener nggak di segmen yang ini? Ternyata salah segmen. Jadi the way you give proposition, yang nangkep bukan yang target segmen Anda, tetapi target yang lain. Questions? Untuk conversion ratio-nya Pak, itu berapa persen ya Pak? Dikira-kira bisa dikatakan targetnya itu sesuai atau sudah cocok atau itu belum? Oke. Itu disebut dengan A/B testing. A/B testing. Jadi ketika Anda tawarkan tanpa model, approval rate-nya 20%. Setelah Anda bikin model, approval rate-nya menjadi 50%. Itu berarti sudah ada changes ya, improvement. Disebut A/B testing. Menjawab Sudin? Menjawab enggak? Ada, kalau ada perubahan, ada peningkatan ya. Tetapi belum sesuai dengan ekspektasi kan? Jadi ekspektasinya kita sendiri yang menentukan bisa gitu Pak? Bukan. Nggak harus. Kita melihat ada changes enggak? Dari business as usual, yang lu tawarin ke semua orang nih, ya kan? Tanpa segmentasi, berapa take up rate lu? Sekarang setelah lu selektif nih, gue tawarin kepada yang si D ini aja lah. Maka take up rate-nya tentu lebih tinggi. Karena D memang membutuhkan produk D itu kan. Produk D memang dibutuhkan, diminati oleh kelompok ini kan. Datanglah si Bambang, Nanang. Nanang ada di sini. Kalau Anda jadi Linknet, Excel Axiata, Anda nawarin siapa ya? Anda tawarin Nanang produk apa ya? A, B, C, D, atau E? Nah ini teman-teman itu nggak pada ngelihat ya.
Nih saya bawa ke depan. Enggak, itu bukan di sini, enggak, mereka nggak lihat ya. Ntar dah, nonton di video nanti lah. Nah, ini mereka si Nanang ditawarin produk A, B apa C apa D? Sebut aja salah satu. Yang paling mahal, Pak. Terserah yang mana, saya cuma A, B, C, dan D. Apa? Apa? Salah. Ya, C ya kayaknya ya. Kayaknya C sih. Jadi, nah, Oh iya, yang mendekati ya. setelah Anda gunakan model ini, Anda penawaran yang Anda berikan disesuaikan dengan need and wants-nya customer. Kebayang? Menjawab? Pasti hasilnya beda dong. Dari yang Anda tawarin acak gitu kan. All good? Questions? Online? Nggak ada pertanyaan online? Nggak ada pertanyaan? All good? Kalau tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Kayaknya udah habis ya. Ya, ini cuma teman-teman. Ini teknologi. Oke, no worries. That is the topic for today. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke post. Bentar, saya. Oke, post test. Bentar dulu. Udah rilis ya post test ya? Udah ada yang jawab malah. Sorry, beda ini ya. Oke, sebentar ya. Udah rilis belum? Kok data governance ini? Kok data governance? Bentar. Ini kali. Oh, saya ini gara-gara saya klik ini ya. Ini hari Senin. Facebook. Oke, post test. Recordnya udah bisa stop lah. Siapa yang record? Sign. Lihatnya di Google Classroom tadi. Judul. Ih, jangan direkam dong, astagfirullahaladzim. Ayo, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diliatin ya. Wajahnya ke kamera dong. Kan lihat lirik. Udah, biar cepet. Untungnya bumi masih berputar, untungnya aku tak pilih menyerah. Itu memang paling mudah, untungnya aku pilih yang lebih susah. Dah, Saya Pak. Wah, Bapak udah. itu kol-kolahnya nggak pas. Ya Allah. Oke, good. Applause dulu buat Angie. Baik, untuk menutup perkuliahan malam ini, apa yang menjadi keresahan kita ya minggu ini ya? Apa yang menjadi keresahan kita minggu ini? Kepalsuan, Pak. Ijazah palsu, Tugas, Pak. Tugas Ijazah palsu. Bapak. Tugas menggunakan Wah, siswa, itu Pak. mah bukan Tugas, keresahan. Itu semangat hidup itu. Palsuan ijazah, Pak. Apa? Pemalsuan ijazah. Ya, kepalsuan, Pak. Mulyono.